Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tiada Tuhan selain Allah yang maha besar. Allah maha besar dan segala puji hanya milik Allah. Allah maha besar sebesar-besarnya, segala puji baginya sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah dari pagi hingga petang hari. Tiada Tuhan selain Allah sendiri yang benar janjinya, yang memberi kemenangan kepada hambanya, yang memuliakan prajuritnya sendirian. Tiada Tuhan selain Allah, dan kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Walaupun orang-orang kafir membenci, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bagi Allah lah segala puji. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang insyaallah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita menyaksikan ratusan juta manusia mengumandangkan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid. Semiliar mulut mengumandangkan kebesaran, kesucian dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak pasang mata tertunduk di hadapan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Sekian banyak hati diharu biru oleh kecamuk rasa bangga, haru, bahagia dalam merayakan hari kemenangan besar ini. Sebuah kemenangan dalam pertempuran panjang dan melelahkan. Bukan melawan musuh di medan laga, bukan melawan pasukan dalam pertempuran bersenjata, namun pertempuran melawan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita, nafsu dan syahwat serta setan yang cenderung ingin menjerumuskan kita. Ibnu Sirin berkata tentang sulitnya mengendalikan jiwa. Aku tidak pernah mempunyai urusan yang lebih pelik ketimbang urusan jiwa. Aku tidak pernah mempunyai urusan yang lebih penting, lebih pelik ketimbang urusan jiwa. Hasan Al-Basri berkata, binatang binal tidak lebih membutuhkan tali kekang ketimbang jiwamu. Kemenangan melawan hawa nafsu ini adalah inti kemenangan.
Inilah kemenangan terbesar, kemenangan utama yang akan melahirkan kemenangan-kemenangan lain dalam semua kancah kehidupan dunia yang kita arungi. Kita membutuhkan kemenangan seperti ini untuk memenangkan semua pertarungan yang kita hadapi dalam hidup ini. Betapa banyak perangkat-perangkat materi kemenangan dikuasai oleh seseorang, kelompok, dan bangsa. Namun ternyata mereka harus menelan kekalahan dengan sederet perangkat materi itu. Mereka memiliki ilmu dan teknologi, senjata, dan juga perlengkapan dan sarana lainnya. Namun itu semua tidak berdaya di hadapan seseorang, kelompok atau bangsa yang memiliki ketangguhan jiwa, kekuatan mental, dan kematangan pribadi. Kam min fi'atin qalilat ghalabat fi'atin katsira biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 249. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama sebulan penuh kita berada dalam bulan suci, bulan penuh keberkahan dan nilai, bulan yang mengantarkan kita kepada suasana batin yang sangat indah, bulan yang syarat dengan nilai-nilai pendidikan bagi kaum muslimin. Bulan Ramadan melatih kita untuk memberi perhatian kepada waktu, di mana banyak manusia yang tidak bisa menghargai dan memanfaatkan waktunya. Ramadan melatih kita untuk selalu rindu kepada waktu-waktu sholat, yang barangkali di luar Ramadan kita sering mengabaikan waktu-waktu sholat tersebut. Azan berkumandang di samping kanan kiri telinga kita, namun kita tetap dengan segala kesibukan kita tak bergerak bibir kita untuk menjawabnya, apalagi memenuhi panggilannya. Dan kita membiarkan seorang muadzin itu memantul di tembok rumah dan kantor kita, lalu pergi bersama angin lalu. Sedangkan pada bulan Ramadan ini kita selalu menunggu suara azan, minimal azan maghrib. Kita tempel di rumah kita, bahkan kita hafal Jabral Ilm Syakiyah. Mudah-mudahan selepas Ramadan ini rasa rindu kepada waktu salat selalu kita pelihara. Waktu adalah kehidupan. Barang siapa menyia-nyiakan waktunya, berarti ia menyia-nyiakan hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan juga melatih kita untuk memakmurkan tempat-tempat ibadah, masjid, musola, dan surau. Gegap gempita kita mendatangi rumah-rumah Allah ini. Kita kerahkan anak istri kita untuk meramaikan tempat suci ini. Hingga ketika menyaksikan pemandangan indah ini, seseorang sempat berkhayal, andai Ramadan datang 12 kali setahun. Begitu indahnya pemandangan ini. Suara pujian dan doa bersahut-sahutan dari pengeras suara di antara masjid-masjid. Alam serasa hanyut dalam tasbih dan istighfar. Suasana ini perlu kita pertahankan selepas Ramadan ini. Kita perlu mengerahkan keluarga kita untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, sehingga kita layak mendapat janji Allah bahwa ada 7 golongan manusia yang dikarunia Allah dalam naungannya di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Ramadan juga telah melatih kita untuk lebih mementingkan ketaatan kepada Allah dengan mengorbankan tenaga dan kepentingan kita. Saat kita masih lelah bekerja seharian, setelah sepanjang siang kita bertahan dengan rasa lapar dan dahaga, saat kita mestinya beristirahat dari kepenatan, namun justru kita ruku dan sujud dalam sholat tarawih atau qiyamul Ramadan dengan satu harapan, mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kita selaku muslim. Semangat ini juga mestinya kita jaga setelah Ramadan. Kita mempersembahkan apa yang kita miliki ini untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya
apa yang kita miliki saat ini hanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dapat menunaikannya atau tidak? Hendaknya keridhaan Allah itu menjadi tujuan kita. Tidak ada desah nafas, mulut bergerak, tangan berayun dan kaki melangkah, kecuali kita harus mengiringinya dengan suatu pertanyaan. Apakah dengan apa yang kita ucapkan dan saya lakukan ini, saya akan mendapatkan ridho Allah? Hingga dengan demikian, serasilah apa yang sering kita ikrarkan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh banyak pelatihan yang diberikan oleh diklat Ramadan kepada kita. Itulah barangkali diantara hikmah disyariatkannya Syam selama sebulan, agar 11 bulan sisanya kita lalui dengan menerapkan nilai-nilai Ramadan, agar suasana spiritual yang dilatih selama sebulan itu menjadi energi kita dalam mengarungi 11 bulan berikutnya, agar predikat takwa itu benar-benar terjaga dalam diri kita. Sebab ketakwaan itulah bekal hidup dan modal kita untuk menghadapi pengadilan Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah Ramadan telah memberikan banyak perubahan dalam diri kita. Mulai dari sikap, perilaku dan paradigma dalam memandang hidup dan kehidupan ini. Mestinya ini semua menjadi bekal kita untuk melakukan perubahan-perubahan di masa depan. Perubahan yang mengantarkan hidup kita ke arah yang lebih baik sebagai pribadi maupun bangsa. Sungguh kehidupan kita melalui masa sulit. Beban yang kita pikul semakin berat, baik sebagai pribadi atau sebagai bangsa. Kita sekarang belum juga bisa berkelit dari krisis multidimensi yang cukup pelik. Pekerjaan kian sulit dicari, harga-harga masih membumbung tinggi, angka pengangguran masih tinggi, bencana alam, kejahatan merajalela demi sesuap nasi. Nilai-nilai yang mestinya dijunjung dan dijaga tidak diindahkan lagi. Bahkan nyawa yang begitu mahal dan berharga oleh semua agama dan ideologi, yang begitu mahal dan berharga untuk semua agama dan ideologi, kini menjadi taruhan yang sangat murah. Dari layar TV dan media cetak, kita sering menyaksikan peristiwa pembunuhan yang sungguh mendirikan bulu kuduk kita. Seorang anak membantai ayahnya, suami mencincang istrinya, tetangga menghabisi tetangganya, saudara menggorok saudaranya, yang rata-rata motifnya adalah sama, ekonomi. Tidak ada bekal terbaik untuk menghadapi kondisi sulit ini selain ketakwaan. Barangkali semua orang sepakat bahwa kita semua harus bangkit untuk mengatasi semua kesulitan yang melanda kita, dan bahwa kita dewasa ini untuk itu di hari yang sangat fitri ini, di tengah kita merayakan kemenangan besar ini, di mana kita baru saja selesai melakukan pelatihan selama sebulan penuh, di mana nuansa kesucian tengah kita rasakan saat ini, sehingga pikiran dan hati kita tengah mengalami pencerahan karena nilai-nilai ketakwaan. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, marilah di dalam kesempatan mengawali 1 Syawal 1444 Hijriah ini, kita mengkonsolidasikan untuk membangun kekuatan jiwa, membangun kekuatan keluarga, karena keluarga merupakan suatu modal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan sambutan di dalam acara Musrembang di Gedung Tegar Beriman Cibinong, dan berdialog dengan Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, Ibu Hajah Siti Salbiah.
Beliau berkeluh kesah kepada saya, Pak Ruyat, demikian tinggi gugatan perceraian di Kabupaten Bogor. Di tahun 2022, gugatan masuk sampai 10.000 gugatan perceraian. Dan setelah melalui suatu persidangan yang sangat panjang dan melelahkan, ketok palu, terjadi rumah tangga bercerai sebanyak 8.000 institusi rumah tangga. Dan ketika di tahun 2021, 7.000 institusi rumah tangga bubar terjadi perceraian setelah melalui proses persidangan yang panjang. Dan ketika saya tanya sampai akhir Maret 2023, berapa gugatan perceraian, telah terjadi sampai menyentuh angka 3.000 gugatan perceraian. Berarti diprediksi sampai akhir 2023 mencapai 12.000 gugatan perceraian. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita terutama para bapak dan ibu, kita bangun konsolidasi, membangun soliditas rumah tangga. Terimalah pasangan Anda secara sempurna atas ketidaksempurnaannya, karena kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimalah dan sayangilah anak-anak kita dengan penuh kasih sayang secara sempurna atas ketidaksempurnaannya. Karena anak-anak adalah amanah kehidupan yang harus kita lindungi, kita jaga. Karena dampak dari suatu perceraian akan sangat besar terhadap patologi sosial anak-anak kita. Ini penting kami sampaikan dalam kesempatan khutbah Idul Fitri pada kesempatan di pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Akhirnya, dengan jiwa yang suci bersih, bak seorang bayi yang baru lahir, marilah kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menengadah mengharap akan karunia dan rahmatnya untuk kita, keluarga kita, kaum muslimin dan bangsa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kelihatan matahari.